Halo semuanya, kembali lagi di Monolog Pena Senja, podcast yang dipimpin oleh Victor Rauk, sang admin Pena Senja, ngomongin soal cinta, hubungan, apapun lah, hal-hal yang meresahkan gue. Gimana episode-episode sebelumnya? Nggak terlalu rame, ya it's okay lah. Gue menyadari banyak hal yang harus diperbaiki di podcast-podcast sebelumnya. Gue juga dengar banyak masukan teman-teman gue. Dan hari ini gue akan bahas soal posesif, pacaran posesif atau pacar posesif. Kenapa ini pengen gue ceritain? Karena sebenarnya menurut gue ini adalah salah satu hal yang meresahkan. Dan kebetulan gue juga pernah terjebak di dalam sebuah hubungan yang posesif zaman dahulu kala. Gue udah nanyain juga ke kalian, yang cerita dikit banget, malah cuma satu kayaknya yang bisa gue baca deh. Sisanya kayaknya nggak ada yang ngirim atau entah error. Kayaknya sih emang nggak ada yang ngirim aja karena emang podcast ini sepi. But anyway, gue pengen bahas mengenai bagaimana pacaran posesif itu mempengaruhi sebuah hubungan. Di sini gue nggak akan ngejudge betapa pacaran posesif itu mungkin salah atau mungkin itu benar, atau itu adalah cara yang baik atau itu cara yang salah. Tapi gue akan ngejabarin aja apa yang pernah terjadi dalam hidup gue ketika gue pernah terjebak di sebuah hubungan pacaran yang posesif. Pertama-tama mungkin juga tidak menutup kemungkinan kita ini ada yang gak nyadar ternyata tuh pacaran kita itu adalah pacaran yang posesif. Oke? Posesif itu sebenarnya diambil dari bahasa Inggris possession. Jadi itu kepemilikan, control, dimana kalau misalnya kita analogi main bola deh, orang kalau main bola itu kalau kalian tahu dua tim itu ada namanya ball possession. Seberapa sering tim tersebut memegang bola tuh menguasai bola. Karena itu dari kata possession itu adalah penguasaan. Dari penguasaan itu diambil kata-kata ya ke bahasa Indonesia jadi posesif. Gue nggak tahu sih, gue nggak baca KBBI-nya, tapi itu pendapat gue pribadi. Dimana jadi dalam sebuah hubungan ada seseorang atau mungkin kedua-duanya saling mengontrol satu sama lainnya gitu. Kita akan bahas, kita akan jabarin, gue akan cerita sebagaimana gue pernah menjalani hubungan ini dulu banget waktu gue SMP. Pertama kali banget gue pacaran. Gue nggak tahu mantan gue bakal denger ini atau enggak, but fuck it. Lu denger terserah, lu nggak denger terserah. Apapun yang akan gue sampein pun mungkin adalah hal-hal yang terjadi di gue yang mungkin nggak diakui juga. Tapi gue rasa gue harus berdamai dengan hal-hal itu dan ngetawain hal itu di saat-saat sekarang itu ada hal yang mungkin emang kita harus belajar aja berdamai sama itu. Dan yang terpenting dari pacaran posesif itu gue belajar banyak banget hal. Apalagi dulu masih SMP, masih nggak tahu dunia itu seperti apa. Gue juga nggak punya perbandingan pacaran kan, karena pertama kali pacaran. Mungkin kalian juga gitu. Jadi kalian bingung buat pacaran tuh sebenarnya kayak gimana sih? Apakah ini emang hal yang wajar dalam pacaran atau enggak gitu? Tapi sebenarnya pacaran itu nggak ada standarnya. Dari dulu gue juga salah satu orang yang gue tuh sok-sokan. Gue pengen nyari rumus sebenarnya pacaran nih kayak bisa dirumusin. Kita bisa nih ngerumusin sebuah pacaran yang ideal, yang udah pasti berhasil, atau ngerumusin cara untuk dapetin cewek yang udah pasti berhasil, ataupun cara untuk nyelesain masalah dalam percintaan yang udah pasti berhasil. Tapi in the end, semakin tua gue semakin sadar itu adalah sebuah pencarian yang sia-sia. Karena kemanapun gue pergi, manapun gue cari, analogi apapun, contoh apapun bisa menggambarkan cinta itu seperti apa, tapi nggak ada yang bisa menjabarkan cinta itu seluruhnya. Karena itu gue sebenarnya agak-agak kesel. Banyak tuh orang yang kalau gue buka kolom pertanyaan Q&A, Kak, menurut kakak cinta itu apa? Gue sekarang kalau ditanya kayak gitu, kenapa sih kita sibuk banget buat mendefinisikan cinta? Kenapa kita nggak ya bikin aja definisi kita sendiri? Atau nggak usah lah kita sibuk mencari artinya itu. Yang penting kita ngejalanin sesuatu yang bikin kita bahagia. Emang lu menjalani hubungan itu demi cinta atau lu demi bahagianya? Lu demi melakukan apa yang ada di dalamnya? Kalau gue pribadi, mendingan gue mencari bahagianya, mencari apa yang gue dapetin sama pasangan gue.
either itu cinta atau bukan. Kalau itu bikin kita berdua sama-sama happy dan bahagia, itu lebih penting daripada misalnya ternyata itu bukan cinta, lalu ada orang yang bilang itu bukan cinta, itu mah ini. Ya dia bodoh amat gitu, karena itu yang mau gue raih. Gue nggak peduli dah sama cinta definisi cinta apapun itu. Tapi kalau memang itu yang bikin lu bahagia, ya that's good. Tapi kalau misalnya itu masih hal yang gak kita semua ngerti, masih semua sesuatu yang tanda tanya, bukan berarti kita harus terpaku terhadap arti cinta itu sebenarnya apa. Kayak lagu Rizky Febian, kesempurnaan bla bla bla. Kita lebih mendingan menggunakan waktu kita itu untuk ngejalanin dan perjuangin apa yang harusnya kita lakuin buat orang yang kita akui, kita cintai itu. Dan ya fuck it, apalah cinta, apalah arti cinta kalau gak ada perjuangan, apalah arti cinta kalau misalnya ternyata tanpa cinta kita bisa hidup juga bahagia dengan rasa sayang atau sekedar apapun yang terjadi dalam hidup kita gitu. Oke, setiap orang punya cara pacarannya beda-beda, treatmentnya beda-beda satu sama lain, apalagi variabelnya makin rumit ketika kita semua adalah individu yang berbeda-beda, faktornya beda-beda. Itu adalah salah satu kesalahan gue dulu tuh. Gue pikir kalau misalnya sesuatu kejadian atau sebuah cara berhasil buat gue pikir itu pasti akan berhasil ke semua orang, dan itu bego ya kan. Nggak gitu cara kerjanya. Semua orang tuh punya caranya masing-masing dan juga hasilnya masing-masing. Kita semua tuh punya sepeda yang beda dan tujuan finish yang beda juga. Dulu gue mikirnya kalau misalnya gue bisa pakai rute ini, berarti semua orang bisa pakai rute ini. Mungkin ada yang bisa pakai rute itu, tapi nggak semua orang bisa pakai rute itu gitu. Dan itu yang terjadi. Lo harus paham betul sebelum kita masuk ke posesif ini, betapa emang semua hubungan itu adalah hubungan yang beda. Jangan jadi orang yang ngejudge, jangan jadi orang yang terlalu pusing untuk mengejar hubungan seperti orang lain. Jangan lu terlalu sibuk nentuin pasangan lain sebagai relationship goals lu, karena goals lu itu gak bisa lu sama ratain sama dia. Mungkin kebahagiaan lu bisa lu raih lebih cepat atau lebih simpel daripada dia, atau jauh lebih rumit. Jadi matokin sebuah pasangan menjadi relationship goals itu menurut gue adalah hal yang bego sih. Itu hal yang bullshit. Lu pengen bahagia kayak dia karena lu ngelihat apa yang dia tunjukin doang di media atau di video YouTube-nya or whatever. Tapi itu gak akan menjamin kalau lu ada di posisi dia lu akan bahagia. Kita juga gak menjamin kalau lu gak akan bahagia. Tapi ya temuin aja sih cara bahagia kita masing-masing. Itu yang terpenting. Nah, masuk ke pembahasan pacar posesif. Gue pengen ngasih beberapa ciri-ciri yang mungkin menurut gue adalah ciri-ciri orang tuh posesif gitu. Ketika kita pacaran yang normal, pacaran yang gak posesif, harusnya segala sesuatu hidup kita gak terlalu dikontrol, atau bahkan gak dikontrol sama sekali sama pasangan kita. Tapi ada pacaran-pacaran tertentu di mana segala sesuatu yang lu lakuin lu dikontrol. Maksudnya adalah misalnya HP lu diperiksain mulu setiap minggu, terus lu dicekin ngefollow siapa aja di sosial media, atau lu dicekin lu nge-message siapa aja, lu nge-DM siapa aja, terus lu ditanyain mulu kalau kemana-mana. Gua nggak bilang semua yang gue sebutin ini salah, tapi ini adalah beberapa ciri-ciri yang bisa menuju ke rasa posesif itu atau si pacaran posesif itu. Terus apa lagi ya? Lu nggak boleh ngomong sama lawan jenis siapapun kecuali emak lu atau siblings lu, kakak adik lu atau sepupu lu. Bahkan kadang mungkin dia cemburu kalau lu ngobrol sama sepupu lu. Dia terlalu, biasanya yang posesif tuh sangat mudah cemburu, sangat mudah ya digaris bawahi. Cemburu itu kan ya ada levelannya, dan biasanya orang yang posesif tuh sangat mudah cemburu, dan biasanya cemburunya tuh buta, udah buta goblok lagi. Gak tahu apa-apa, gak tahu faktanya, tapi ya cemburu aja gitu. Dan ya seperti biasa, biasanya mengatasnamakan gue sayang sama lu makanya gue cemburu.
ya at some point itu betul, tapi kalau lu emang sayang sama gue, lu nggak segoblok itu kepada gue gitu. Hari ini banyak kata-kata kasar ya, maaf ya. Oke. Anyway, gue dulu waktu SMP ya, karena awal-awal dulu zamannya belum kayak sekarang. Lu bisa tahu dari umur gue yang udah 25. Dulu zaman gue pacaran itu udah zamannya HP tapi masih HP zaman Nokia. Gue rindu banget sih sama zaman HP zaman dulu. Dulu bahkan gue awal pacaran itu gue SMP kelas 7 akhir semester gitu. Dan itu pun backstreet ya, karena ya mungkin kita semua pernah backstreet karena takut diomelin orang tua saat itu, karena dilarang pacaran, suruh fokus belajar dan lain-lain. Tapi ya karena kita anak-anak muda, kadang-kadang gejolak itu gak bisa kita lawan, jadi kita nyerah aja. Terus akhirnya kita mengambil keputusan yang terbaik yang bisa kita ambil saat itu. Akhirnya gue backstreet, dan gue bahkan dulu gak punya HP. Gue awal-awal chat-chatan tuh cuma pakai HP yang gue pinjem dari tante gue atau kadang-kadang dari bokap gue. Jadi waktu itu tuh zamannya sebenarnya teman-teman udah pada pakai HP semua, angkatan gue. Tapi bokap nyokap gue adalah salah satu yang nahan anaknya, jadi ngebatasin gue tuh nggak dimanjain. Gue bersaudara tuh berempat, dan empatnya juga nggak dimanjain gitu. Sampai akhirnya udah jadian duluan, sampai akhirnya ketahuan gara-gara sering-sering juga minjem HP itu. Dan nah dimulailah perjalanan pacaran yang waktu itu gue rasa sangat seru, karena gue merasakan pertama kali pacaran. Dan sebenarnya pacaran posesif tuh ada satu hal yang mungkin orang-orang merasa beda sama pacaran yang lain, atau yang justru itu yang mereka cari, adalah ketika lu pacaran posesif, lu sama pasangan lu tuh sangat melekat, lu sangat perhatiannya jauh lebih perhatian, karena lu saling satu sama lain tuh udah kayak deket banget. Kayak apa yang dia tahu lu pasti tahu, apa yang lu tahu dia pasti tahu. Kayak bahkan lu sampai sharing mungkin password sosial media, which is menurut gue itu sebenarnya nggak butuh sebenarnya, karena semua orang butuh privacy. Tapi zaman dulu gue sampai kayak gitu, sampai kalau kayak lu konfliknya tuh banyak terjadi cuma buat hal-hal yang kecil. Kayak kalau gue tiba-tiba ganti password salah satu misalnya Facebook gue atau Friendster gue zaman dulu, terus dia kayak nggak tahu kok kamu ganti password, kenapa ini gini pasti kamu gitu tuh. Itu tuh biasa ekor yang terjadi ketika lu pacaran posesif. Oke, jadi pacaran posesif itu ekornya biasanya adalah kecemburuan yang tadi udah gue bilang, dan juga jadi asumsi yang nggak tahu datangnya dari mana, kecurigaan yang berlebihan. Dan itu menurut gue sangat menandakan bahwa lu gak bisa percaya sepenuhnya sama pacar lu. Padahal dalam hubungan jelas kepercayaan adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh gitu. Nah mungkin ya kita ngomongnya gampang, tapi banyak orang yang antara dua sih, antara dia takut untuk percaya sama orang, atau dia takut rasa percayanya dikecewakan gitu. Dan mungkin kita semua dulu kayak gitu juga. Ya gak ada yang salah juga untuk itu, tapi ya kalau lu mau belajar untuk percaya, ya itu harus dimulai dari hal-hal yang kecil. Sama kayak lu memulai komitmen, lu harus mulai dulu. Lu gak bisa jadi yang kayak lu berharap suatu saat lu bisa percaya sama orang, tapi lu gak pernah ngelatih diri lu untuk percaya sama orang. Nah terus apa lagi ya dulu, posesivitas apa itu, hal-hal posesif yang pernah gue lakukan. Dan mumpung gue inget, menurut gue ya, sifat posesif itu nular nular dalam artian, gue dulu kan gue nggak tahu ya pacaran tuh kayak gimana, tapi gue ngerasa gue nggak, ya mungkin ada bagian dari diri gue yang mungkin emang dulunya posesif, tapi karena gue nggak tahu referensi dan nggak tahu perbandingan juga. Tapi karena dulu mantan gue tuh sangat orang yang peduli banget, orang yang benar-benar detail banget, sampai yang kayak hal-hal kecil itu diperhatiin banget. Dan sifat posesifnya itu pun bergabung tuh sama sifatnya yang attention to detail itu, sampai akhirnya ya lu bisa bayangin, gue ngejalanin hubungan yang kayak detail sampai kecil-kecil banget itu diperhatiin dan dijagain. Ya di satu sisi dijagain, tapi dikhawatirin dan dicurigain juga gitu. Nah itu kan gak enak banget rasanya. Sampai kayak gue dulu nih,
Gue pernah cerita sama ini ke teman-teman gue dan gue diketawain setengah mati. Gue tuh hampir SMS-an setiap saat, dulu zamannya masih SMS-an. Gue inget gue pakai kartu Indosat IM3. Gue dari yang tadinya seminggu mungkin 200 SMS, tapi semakin lama gue dulu pacarnya lama juga 2 tahunan. Makin intens, lo tahu apa? Gue sampai 2000 SMS seminggu. Dan dulu kan waktu SMP kan kita miskin ya, gak punya duit, apalagi gue juga anak warnet dulu, habis mulu duit gue. Jadi ketika lu ngebucin sambil menjadi anak tongkrongan warnet itu gak balance men. Duitnya sih gak cukup. Dulu jajan gue berapa? Ceban kali ya 10.000 tuh gak cukup banget men. Apalagi lu kalau di warnet lapar, pengen makan gorengan dan lain-lain. Nah itu tuh berat banget sih. Jadi gue sampai segitunya. Jadi gue tuh dulu SMS-an hampir setiap saat. Kalau gue gak balas SMS-nya 5 menit, gue ngitungin tuh dulu. Jadi kalau 5 menit gak dibalas langsung di SMS lagi men. Kamu kemana gitu, kok gak dibales gitu. Dulu gue menganggap itu adalah sebuah cara atau sebuah perhatian yang dia berikan. Dan gue dulu ngerasa seneng, harus gue akui, karena ternyata gue dicariin men gitu. Tapi semakin lama kita kan hidup tuh terus berkembang ya. Apalagi kalau lu udah semakin dewasa, SMA atau lu udah mulai kuliah, kita tuh gak akan selalu punya waktu 24 jam untuk orang itu gitu. Apalagi ya itu baru pacar, lu tuh gak tahu dia akan jadi jodoh lu atau enggak, dia akan jadi istri lu atau enggak. Dan hal itu yang kayak gitu-gitu, dicariinnya itu masalahnya bukan dicariinnya gitu. Masalahnya adalah ketika gua dicariin dan gua gak bales, nah dia ngambek. Nah itu jadi masalah. Ketika lu ujungnya cuma dicariin doang tapi ternyata lu nggak diomelin atau dia nggak ngambek, ketika lu balik lagi itu nggak masalah. Tapi ini ngambek kayak kamu kemana aja sih, aku nyariin gitu, aku khawatir ya gitu. Bukan cuma dia yang dulu gitu ke gue juga akhirnya gitu, karena kita dalam sebuah hubungan ya, itu yang gue bilang nular tuh. Jadi kayak waktu dia gitu ke gue, ya gue jadinya gitu juga deh ke dia. Ya bukannya mau nyalain dia, tapi mungkin ada beberapa juga hal yang gue lakuin yang akhirnya berlaku juga dari dia ke gue. Dan itu semakin bikin kita makin erat. Tapi kita tuh kayak apa ya, kita tuh kayak bukan kok candi sih, kayak kendi atau apa sih, vas bunga yang kaca gitu, yang sebenarnya itu kita baik-baik aja nih, tapi karena kita berusaha untuk lebih erat aja, malah jadi makin retak di dalamnya. Ngerti gak sih lo maksudnya? Kayak sebuah keramik gitu, gelas keramik atau ya gelas apapun lah, gelas kaca gitu ya. Kayak kan kita sebagai gelas itu sebenarnya baik-baik aja kan, tapi kita tuh kayak pengen lebih erat. Kita tuh semakin neken satu sama lain untuk semakin dekat. Ya ujung-ujungnya kita malah retak. Kita bukannya jadi hubungan yang firm, yang erat seperti yang kita mau, tapi kita malah jadi retak. Karena sebenarnya keeratan itu ya ada batasnya aja. Lu nggak bisa pengen jadi orang yang tahu segala-galanya, semua hal tentang pasangan lu. Bahkan ketika lu udah nikah sekalipun tuh itu tuh nggak menjamin hal itu terjadi. Walaupun gue belum nikah ya, tapi gue yakin, karena kita emang hidup sebagai diri kita sendiri gitu. Kita tuh gak bisa 100% bener-bener satu sama lain tuh serapet itu gitu. Dan dulu karena gue masih SMP juga ya, jadi ya keputusan kita banyak yang impulsif, yang kita ambil ya sesuka kita, seperasaan kita zaman dulu aja gitu. Nah dari situlah muncullah akhirnya perdebatan dan berantem, drama yang gak perlu banget karena hal-hal kayak gitu. Gue bersyukur sekarang gue udah gak gitu. Tapi kalau kalian yang denger ini, yang masih berantem cuma gara-gara chat lo gak dibales 5 menit atau 10 menit atau setengah jam, ya ada yang mungkin harus diperbaiki. Mungkin ya, gue sekali lagi bilang mungkin, karena perhatian tuh wajar. Tapi ketika lu misalnya lu di chat, atau ya lu di chat lah, tapi lu gak balas karena lu melakukan sesuatu. Misalnya lu kerja, atau lu sekolah yang jelas, atau lu melakukan sesuatu yang jelas lah, bukan sesuatu yang membuat kecurigaannya itu benar. Menurut gue fine aja ketika lu jelasin, sorry ya gue baru balik karena gue kerja dan lain-lain.
Beberapa ada orang yang emang pengen aja dikabarin, tapi ada yang terlalu nuntut sampai yang kayak kamu tuh harusnya ngabarin aku dong. Ya men gitu. Hidup gue bukan cuma lu doang. Hidup gue juga harus gue jalanin biar gue jadi orang yang berkembang, yang akhir-akhirnya buat lu juga gitu kan sebenarnya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak percaya aja, kayak sebenarnya apa sih yang lu cari dari chatan yang selalu dan terus-terusan, dan lu gak habis topik juga gitu. Kalau lu ya setahun pertama mungkin ada, tapi makin lama lu semakin banyak hal yang udah saling tahu, lu juga bakal kehabisan topik. Dan kalau misalnya itu cuma formalitas buat kalian, cuma saling yang penting chat-chat aja, seakan-akan itu menandakan hubungan lu tetap erat. Enggak men, bukan itu yang nandain hubungan lu erat. Hubungan erat tuh ketika lu akhirnya ketemu dan lu masih punya spark itu, lu masih punya chemistry-nya. Itu yang dihitung tuh itu, bukan seberapa baik chat lu, seberapa sering lu video call, seberapa sering dia komen di Instagram lu, muji-muji lu, atau ngupload lu di Instastory-nya. Oh shit man, gue salah satu orang yang gue bukan yang gak setuju kita mengumbar relationship di media sosial ya. Menurut gue itu fine-fine aja, tapi kadang-kadang jadinya sepihak. Kadang-kadang ketika misalnya lu cowok sama cewek, yang cowoknya ngupload, ceweknya gak ngupload, nanti dikiranya ini nggak sayang nih, masa dia nggak mau ngasih lihat lu sih ke sosial medianya. Begitupun kadang sebaliknya juga. Tapi kadang juga ada yang gue sebel tuh, diupdate mulu sama pacarnya mulu. Oke, gue tahu lu punya pacar, oke gitu. Kalau gue sih pribadi langsung gue unfollow kalau yang kayak gitu, atau gue mute. Tapi masih banyak yang kayak gitu, yang kayak gue tahu men lu pacaran, gak usah sebo itu. Karena apa? Karena kalau misalnya lu putus, capek ngapusnya men. Waduh, gue sih banyak sih ngeliat yang kayak gitu, dan gue kayak ya liatin aja dulu awal-awalnya, ntar pas putus baru kita nyengar-nyengir sendiri, gibah sendiri. Pada akhirnya banyak orang yang kayak gitu sih, kayak dia berpikir bahwa apa yang lu tunjukin di sosial media, intensitasnya atau kuantitinya, berapa banyaknya, itu tuh menunjukkan bahwa lu tuh sama pacar lu beneran sayang. Kalau menurut gue itu bodoh sih, karena lu bisa ngepost 100 foto sama pacar lu di sosial media, tapi itu gak menjamin hubungan lu baik-baik aja men. Ya gak sih? Kita gak pernah tahu apa yang ada di balik layar, konflik apa yang akan terjadi. Ya di foto mah kita pasti kan nunjukin yang baik-baik aja. Emang ada lu yang di sosial media nunjukin lu lagi berantem sama pacar lu terus diupload ke feeds? Gak ada kan. Biasanya kalau lu berantem ada dua tipe, antara yang langsung ngupload cuman foto gelap gak ada apa-apa, atau biasanya di backgroundnya lagu-lagu galau, atau kadang-kadang cuman satu kata lelah atau tired atau terserah, ya udah ya, yang klasik-klasik kayak gitu tuh kan sering terjadi. Atau ada orang yang berantemnya frontal, dia langsung kayak lu tau gak sih, kayak orang abis ketipu online shop. Oh, instastory-nya panjang tuh, isinya teks-teks ngejelasin kenapa pacarnya brengsek, inilah gitulah gitu, yang kayak gitu-gitu. Dan gue pribadi sih, menurut gue sih lebih bijak kalau kita belajar menilai sesuatu bukan cuman dari yang ada di sosial media, begitupun sebaliknya ya. Itu nggak pernah menjamin sebanyak apa yang lu post, atau sebaliknya kalau nggak ngepost bukan berarti lu nggak sayang gitu, bukan berarti lu nggak mau ngebuktiin ke dunia. Karena ya mungkin emang ada orang-orang yang merasa kadang-kadang sosial media tuh malah jadi pengganggu men di dalam hubungan lu. Gue pernah diceritain sama temen gue, dia kalau nggak salah semenjak ngasih password IG ke mantannya kalau nggak salah, jadi putus gitu, jadi sering berantem mulu. Ya karena menurut gue ya emang nggak harus gitu, karena akan ada hal-hal yang nggak harusnya jadi masalah dipermasalahin. Kayak ya lu misalnya lu punya hubungan sama orang-orang lain, itu tuh nggak bisa dimengerti sama pacar lu juga gitu. Dan ya lu bisa ngejelasin dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya lu kasih dia akses dan dia buka sendiri, akhir-akhirnya yang terjadi kan dia berasumsinya banyak, nih siapa. Capek kan ngejelasinnya juga gitu loh. Lu harus belajar mulai dari rasa percaya aja. Rasa percaya sama pasangan lu, rasa percaya sama diri lu, untuk ngejaga itu gitu. Gila sih. Kalau gue inget-inget sih banyak juga sih hal-hal bodoh yang terjadi karena pacaran lu posesif gitu. Yang kayak
lu sampai, itu gue juga, itu ada teman gue juga yang mengalami, sampai lu nggak boleh pergi ke suatu tempat atau ketemu sama orang tertentu cuman karena dia cemburu banget sama orang itu, padahal nggak ada apa-apa, nggak terbukti ada apa-apa, dan gua dan temen gue juga mengakui kita nggak ada apa-apa sama sekali. Yang kayak gitu-gitu kan yang bikin kita kayak gila sih, gue harus ngejagain perasaan orang ini dimana tapi dia aja nggak mau ngehargain perasaan gua gitu. Karena kalau lu emang dihargai, dia akan ngehargai privacy lu, dia akan ngehargai apapun yang lu ambil, kecuali kalau lu emang terbukti gitu ya selingkuh, bersalah beneran, ya itu kan beda cerita ya. Tapi kan pasti alasannya kayak, ya kalau kita nggak jagain dia, kalau kita nggak posesif, nanti dia selingkuh dong, men. Kalau emang orang itu selingkuh, ya udah, tinggalin, selesai. Emang kalau misalnya lu tahu dia selingkuh, lu bisa apa juga? Lu cegah dia selingkuh. Kalau emang dianya brengsek, emang dianya mau selingkuh, dia ujungnya selingkuh juga, sejago apapun lu jagain dia, men. Karena dia pasti lebih jago, dia akan cari-cari celah-celah dia selingkuh juga. Ngapain lu jagain yang kayak gitu? Kalau misalnya lu lepas aja, lu percaya aja sama dia bisa jaga dirinya sendiri. Kalau lu lepas, lu percaya sama dia, ujung-ujungnya dia selingkuh, ya udah, oh berarti you don't deserve me gitu. Lu nggak pantas buat gue. Gua pantasnya sama orang yang bukan tukang selingkuh kayak lu. Lu tahu dia selingkuh nih, terus udah misalnya lu, ya udah maaf ya sayang, gini-gini lu ampunin. Lu bisa jamin beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan dia nggak akan selingkuh lagi? Ngelihat cewek lain dia akan gatel lagi? Enggak, men. Dan yang lu harus lakuin apa? Ngejagain dia lebih ketat. Seakan-akan kalau dijagain lebih ketat dia nggak akan selingkuh, men. Bukan gawang, men. Perselingkuhan tuh bukan nyetak gol ke gawang yang kita jagain ketat-ketat terus dia nggak akan selingkuh. Itu pun kita jagain ketat-ketat bisa juga tetap kejebolan, ya kan. Apalagi perasaan orang yang bukan kontrol perasaan lu aja ngontrol perasaan lu sendiri udah pusing, men. Cek gitu, men. Sosok gaul banget. Lu ngontrol perasaan lu sendiri aja susah, ini lagi lu mau mengontrol perasaan dia untuk gak selingkuh dengan cara lu cuma jaga ketat-ketat supaya dia gak bertemu dengan lawan jenis lainnya selain elu. Kedengerannya aneh gak? Apalagi kalau misalnya dia gak ketemu sama orang-orang lain, hidupnya seakan-akan buat elu doang. Dia gak akan tahu apa yang terjadi di dunia luar. Dia gak akan jadi orang yang berkembang karena hidupnya sama lu doang. Kecuali lu lulusan S3 Hogwarts gitu ya. Ya itu juga gak menjamin lu bisa membuka pikirannya. Karena ketika lu ketemu sama orang, lu bersosialisasi sama orang, lu ketemu orang baru, lu ngobrol, mengenal, bergaul sama mereka, itu yang bikin lu jadi orang yang semakin berkembang. Karena itu biasanya hubungan yang posesif, yang terlalu dijaga erat-erat, cowok yang cowok sama cewek yang pokoknya yang dijaga ketat ini, yang dijebak ini, yang diikat, yang dirantai kalau kata gue, yang dirantai ini biasanya susah untuk berkembang gitu. Dulu tuh ya, kalau sekarang biasanya dibilangnya bucin, tapi sekarang bucin kata-katanya tuh artinya udah agak-agak merembes. Pokoknya orang pacaran dibilangnya bucin, padahal kan aslinya kayak budak cinta, kayak lu ngelakuin apapun demi cinta. Lu ya pokoknya kayak dirantai lah, ibaratnya kayak dirantai, lu disuruh kemana-mana aja mau gitu. Kayak lu ibaratnya kasarnya lu kayak anjing yang lagi di bawa jalan-jalan sore sama tuannya gitu. Jadi lu kayak kesini mau gitu tuh. Posesif juga gitu, lu apapun yang dia bilang kayaknya lu harus ngikut. Kalau lu ngebantah, wah berantem. Jadi kayak kalau di dalam pemerintahannya lebih monarki, lebih aduh apa sih gitu kata-katanya, lebih diktator gitu. Jadi keputusannya tuh harus iya semuanya iya. Lu nggak boleh ngelawan. Kalau lu ngelawan dia ngambek. Kalau ngelawan ancamannya putus. Kalau ngelawan apalagi ya pokoknya hal-hal kayak gitulah, hal-hal yang jijik kalau gue denger ya sekarang. Kalau gue sih kayak lu ngelawan diancam putus, men. Emangnya pacaran sama lu sehebat apa sih gitu? Kalau gue ngeliatnya sekarang gitu ya. Kayak kadang-kadang orang tuh ngerasa gue tuh udah terjago banget lah.
Lu putus sama gue lu pasti nyesel. Anjay, enggak coy, lu tuh enggak yang tahu deh, yang pinter, tahu deh yang ganteng. Lu tuh tapi enggak seganteng itu, lu enggak secantik itu, lu enggak semenarik itu di bumi ini. Ingat, di atas langit masih ada langit, ya kan? Lu nggak akan tahu seberapa random hidup ini membawa lu, men. Lu jadi jangan hopeless karena gue nggak bisa putus sama dia udah yang terbaik, men. Lu nggak tahu lu jalan besok ke beli jengkol di warteg, terus ternyata di situ lu ketemu sama bapak-bapak yang kelihatannya usang pakai kaos kutang, terus tiba-tiba dia dijemput pakai mobil atau pakai motor sama ternyata anak yang cantik, dan mungkin dia jodoh lu, dan mungkin kalau lu pacaran sama dia lu akan jauh lebih baik daripada lu pacaran sama pacar lu yang posesif sekarang itu, men. Jadi buang jauh-jauh pemikiran bahwa orang yang sekarang bersama lu ketika dia posesif adalah, walaupun dia posesif dia tetap yang terbaik. Boleh kalau lu bisa nanggung itu. Kita kan udah ngomongin konsekuensi ya. Boleh kalau lu bisa, kalau lu kuat dirantai, disuruh-suruh, ditarik-tarik, waktu dia mau berhenti mendadak lu ikutan berhenti mendadak, waktu dia mau lari lu ikut lari. Boleh kalau lu bisa nanggung. Tapi emangnya pacaran tuh kayak orang bawa anjing gitu terus? Bukannya lu mau jadi orang juga yang akhirnya jogging bareng di sebelah dia, bukan jadi yang orang yang dirantai sama dia, tapi jadi orang yang jogging di sebelahnya bareng, ngobrol. Dan lu ketika lu mau berhenti, berhenti yuk, lu ajak dia berhenti, bukan dia pegang rantainya, narik rantainya supaya lu berhenti. Ngerti maksud gue? Ya, sekali lagi, dan harus gue ingatkan berulang-ulang supaya nggak yang gue nggak dijudge bahwa ini pendapat opini gue pribadi. Jangan sampai nanti yang kayak, alah gue pacaran posesif bahagia nikah gue, ya oke, then it works for you, good for you. Tapi kan kita gue juga nggak tahu apa yang terjadi, posesif apa, konflik apa, hal-hal baik apa yang terjadi dalam hubungan lo. Gue cuma ngomong dengan apa yang pernah terjadi di hidup gue gitu. Dan mungkin ada orang-orang yang denger ini juga yang lagi bingung sebenarnya hubungannya ini kayak gimana, lagi ada di ujung yang mana, lagi ada di jalan yang mana. Apakah pacarnya posesif, apakah pacarnya terlalu mengekang dia sampai dia nggak bisa melakukan hobinya sekalipun. Itu juga tuh posesif tuh, ampun dah, hobi lu juga sampai nggak bisa. Gue dulu tuh anak warnet, demen banget main Dota, suka banget gue main Dota sama teman-teman. Apalagi yang bikin gue tuh jadi anak warnet sebenarnya bukan karena gue secinta itu sama game, tapi gue seneng banget main sama teman-teman gitu. Sampai sekarang pun gue kayak lebih ke orang yang enjoying something with someone atau with ya sama orang-orang terdekat gue. Hal-hal apapun menurut gue nggak terlalu seru sih kalau lu lakuin sendiri gitu, kecuali monolog ini ya. Dan ini juga karena COVID ya. Tapi kalaupun gak ada COVID, kalau ngobrol sama orang lain tuh pasti jauh lebih menarik daripada gue bacot sendirian kayak gini. Dan ya waktu itu gue suka main sama teman-teman, dan karena kita masih SMP SMA, pergaulan kita aja, kita kan pengen masuk ke dalam community ya, kita ngikut. Dan dulu gue juga cukup easy going juga. Tapi kayak gitunya tuh dilarang. Kalau misalnya gue main nih, ketahuan main, dia ngambek. Kayak, men, gue main loh. Biasanya kan kalau gamer sekarang pembelaannya gitu ya, kita tuh gamers, pilihnya maininnya game, bukan mainin cewek. Enggak anjir, lu gamers lu bisa tetap jadi fuckboy, lu gamers bisa jadi nerd, lu gamers lu bisa tetap pergi ke gereja atau lu tetap sholat. Itu gamers tuh nggak menjamin apa-apa gitu. Tapi ya yang poin gue adalah kita semua tuh butuh ruang untuk menjadi diri kita. Hobi adalah salah satunya. Kalau tadi yang gue bilang, bercakap-cakap sama orang lain, ketemu orang, salah satu yang bikin kita berkembang. Hobi juga adalah salah satu yang bikin kita berkembang. Hobi, kerjaan, hal-hal di luar pacar lo itu adalah hal-hal yang bikin lo jadi kayak sekarang. Hubungan lo sama orang tua, hubungan lo sama guru di sekolah dan lain-lain. Kalau semua itu dilarang, pusatnya cuma satu, ya lu ibaratnya kayak pralon yang cuman satu batang, pipa yang cuman satu batang yang nggak ada cabangnya. Lu
dari ujung satunya disemprot air kotor nih misalnya, atau apalah Pepsi Blue gitu ya, siapa juga sih yang nyemprot Pepsi Blue, oh ya udahlah Pepsi Blue disemprot, ujungnya pasti Pepsi Blue kan. Tapi ketika lu menjadi orang yang lebih berkembang, lu tuh harusnya lu tahu hidup ini bukan cuman soal Pepsi Blue, lu harus banyak pipa-pipa pralon lain yang nyampur tuh, yang nyambung ke lu, jadi lu banyak masukan, jadi pralon lu tuh banyak isinya, dan ujungnya lu bisa milih mana yang mau lu keluarin. Ya kalau di pralon nggak bisa milih ya sebenarnya, tapi ketika lu udah bisa banyak masukan, ya kan, lu banyak masukan dari orang-orang, dari hobi lu, dari apapun yang lu suka, passion lu, atau ya hal-hal yang worth lah di hidup lu, yang berarti di hidup lu untuk lu lakuin. Ya ujung-ujungnya sampai kesananya waktu lu mau ngeluarinnya, lu kan juga bisa pakai pipa-pipa dan pralon-pralon lain untuk ngeluarinnya, apa yang mau lu keluarin gitu. Jadi misal lu di dalam perjalanan, gue gak suka nih sama pergaulan yang kayak gini, lu bisa filter itu, ada kerannya, keluarin, ces, hilang gitu. Jadi analoginya bisa dimengerti gak ya? Ya semoga ya bisa ya. Poinnya adalah kita semua butuh ruang untuk menjadi diri kita. Kalau katanya lagunya Neck Deep yang judulnya In Bloom, gimana ya liriknya, lirik refnya tuh yang ngomong soal ini banget. Stop digging it up or you will never see it all in bloom. Berhenti deh nelponin mulu, berhenti deh ngegali-gali hidup gue mulu. Kalau lu ngelakuin itu terus, gue nggak akan pernah bisa mekar. Lu nggak akan pernah ngelihat gue mekar, istilahnya gitulah. Itu menurut gue bagus banget sih. Jadi ketika lu jadi orang yang nggak punya ruang untuk bertumbuh, ya lu nggak akan pernah mekar. Karena kan sebelum tumbuh ditanam, bertumbuh, baru lu mekar gitu. Ibaratnya bunga ya. Jadi ruang itulah buat kalian cewek-cewek ataupun cowok-cowok yang sibuk ngekang pacar lu. Kalau dia main game 1 jam, 2 jam, 3 jam dan lu ngomelin, lu ngerasa game lebih penting daripada dia. Gue nggak tahu pacar lu kayak gimana. Mungkin itu benar, tapi sekali lagi mungkin itu juga salah. Mungkin ya kalau misalnya lu emang gak kuat digituin mulu, ya udah putus aja gitu. Tapi lu kayak gak perlu jadi orang yang pengen mengontrol hidup dia, gak perlu jadi orang yang bikin dia jadi gak bisa menjadi dirinya sendiri dan bermain ataupun menjalani hobinya, karena dia kan berkembang dengan hal itu. Lu ngelarang dia sekali 2 kali, ketika orang itu udah into banget sama hal itu, pasti ujung-ujungnya dia akan tetap melakukan hal itu kok. Jadi ya save your sweat, jangan terlalu capek-capek untuk ngelarang sesuatu yang lu gak bisa jamin ujungnya gitu. Ya itu sih, kesel juga sih dulu waktu kalau gue inget-inget ya, kayak lu lagi main game terus kayak kalau kita anak-anak SMP gitu kan mood swing banget ya, moody banget. Waktu lagi main Dota, terus lu terima SMS-nya marah-marah, kamu kenapa main, aku dibilang kamu gak boleh main gitu. Lu mainnya jadi bego men, lu jadi blow on, lu makin beban di tim lu. Pantesan aja gue gak jago-jago dari dulu ya, karena gue sibuk ngebucin kayaknya. Itu tuh, ngebucin tuh bikin lu susah berkembang men. Dan ruginya lagi apa lagi ya, koneksi kali. Lu tuh kayak gak bisa berkoneksi sama orang lain. Kembali lagi ke yang tadi, karena lu sering dikekang, lu kayak gak punya temen lu jadi dikit, apalagi temen gender lainnya, ataupun lu dijauhin juga sama tongkrongan tuh paling biasanya tuh, karena lu pacaran mulu sih, atau lu sama dia mulu sih gitu. Padahal kan banyak juga teman-teman kita yang udah ada sama kita dari awal, udah kenal kita sebelum kita kenal cewek ini gitu. Ya kita harus menghargai pertemanan itulah. Pacar lu tuh, selalu inget pacar lu tuh belum tentu jodoh lu. Lu harus gak boleh yakin 100%. Gue pernah tuh dulu diomongin gitu. Dulu gue batu banget, pasti aku nikah sama dia men. Gue kalau ngeliat diri gue zaman dulu, pengen gue uppercut dagu gue tuh, pengen gue tampar pipinya gitu, pek. Boy lu nggak tahu boy, ntar lu di masa depan kayak gimana, nggak usah so tahu gitu. Saking gue gedeknya, karena nggak menjamin men. Orang udah tunangan, orang udah pacaran 10 tahun aja bisa putus.
Orang nikah aja bisa cerai gitu kan ibaratnya ya. Walaupun kalau menurut gue sebenarnya nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, apa ya, lebih ke bisa lah lebih diperjuangin lagi. Tapi ya itulah intinya. Ya gimana lu yang pacar masih SMP SMA nggak usah yakin boleh, sayang boleh, tapi ya jangan jadi blow on gitu. Jangan jadi yang hidup lu sepenuhnya buat dia. Waktu lu ditinggalin, ini gue juga sempet nih ngomong sama teman-teman gue, ketika lu udah erat-erat banget kan lu terlalu mengandalkan ya, saling mengandalkan. Jadi ketika ada salah satu dari kalian yang hilang, ya kalian jadinya merasa begitu kehilangan. Positifnya dari begitu erat apa ya, kalian tuh ngerasa deket banget, kalian ngerasa punya bonding, punya hubungan, punya bonding tuh apa ya, kayak ikatan yang kayak udah satu sama lain tuh kayak udah saling mengisi banget lah gitu. Nah, kelemahannya adalah ketika lu udah saling mengisi, ketika yang satu nggak ada ya ada yang kosong dong. Ada kekosongan yang harusnya diisi sama orang ini. Dan kalau di dalam hubungan kayak gitu, ya semakin lu erat, semakin lu biarkan dia mengisi kekosongan lu semakin senang waktu dia ada. Waktu dia nggak ada, lu semakin susah. Makanya waktu lu putus, ya hancur lah semuanya. Mungkin juga bukan cuman putus, mungkin kalau misalnya amit-amit dia ternyata dipanggil sama yang maha kuasa, lu makin berat gitu untuk ngelepas kepergian itu. Gitu intinya. Oke, pembahasan gue rasa ya gak usah terlalu panjang-panjang, itu udah kira-kira mewakili semuanya sih. Sorry juga kalau gue juga kemarin diomelin ya sama temen gue, lu kalau bikin podcast gak usah banyak-banyak minta maaf. Ya kan saya tidak tahu netizen ya, jadi gue suka minta maaf aja kalau nanti gue diprotes. Jadi maaf kalau gue ngomongnya agak belibet karena ini podcastnya spontan. Tadinya gue mau kayak nulis gitu orangnya, kayak terstruktur gitu, cuman kayak gue lebih udahlah ngomongnya lebih lancarin aja lah, nanti juga kepikiran gitu. Dan juga ya mungkin ada kekurangnya dari situ, tapi dengan begini lebih luwes dan gue nggak merasa lebih dikejar-kejar gitu. Itu aja. Gue akan sekarang waktunya membacakan cerita dari orang yang udah kirim DM ya. Cuman satu nih yang tadi gue bilang nih. Oke, jadi gue nanya di Instagram pengalaman posesif. Ini yang ngirimin kebetulan cowok. Gue pernah punya rasa posesif bang, tapi ternyata posesif gue jadi kenyataan. Apa yang gue takutin malah terjadi, bahkan lebih dari apa yang gue perkirakan. Pada akhirnya gue bisa berterima kasih karena atas posesifnya gue. Akhirnya gue tahu kenyataan yang sebenarnya. Mungkin kalau gue nggak posesif, endingnya bakal lebih jauh lagi. Nah, ini juga perspektif yang beda nih. Kalau lu nggak posesif, lu nggak akan tahu gitu ya. Ya di satu sisi menurut gue ada benernya sih. Tapi kalau menurut gue, yang harus lu terima kasih itu bukan rasa posesif lu, tapi kepekaan lu aja terhadap sesuatu. Lu sebenarnya tanpa posesif pun, kalau lu peka ada sesuatu yang terjadi, mungkin bisa. Tapi kan kepekaan orang beda-beda ya. Lu pasti juga mungkin mikirnya gitu. Dan kalau misalnya ternyata pacar lu ini jago banget, dia pemain banget nih, yang bisa selingkuhnya diem-diem, atau bahkan dia pelatih, bukan pemain lagi, pelatih dia. Jago banget dia selingkuhnya sampai nggak ketahuan. Ya mungkin ada benernya kata-kata lo. Tapi gue pribadi kurang setuju kalau misalnya lu berterima kasih sama rasa posesif lu sih. Karena ya ujung-ujungnya pasti sama. Ketika ada orang yang selingkuh, menurut gue ya pasti sih ada hal yang beda sih. Pasti, gue belum pernah diselingkuhin juga, tapi jadi mohon maaf kalau misalnya ternyata kasusnya ada yang beda. Tapi pasti ada sesuatu yang beda, pasti ada ciri-ciri yang beda, pasti ada nggak tahu deh, gue takut salah men. Gue soalnya belum pernah selingkuh dan nggak pernah diselingkuhin juga, jadi gue takut salah sih. Tapi pendapat gue dari hati yang terdalam, kayaknya tuh pasti ada yang beda. Dan kalau lu peka aja gitu, lu pasti bisa tahu tanpa lu harus posesif meriksain segala sesuatunya. Tapi good for you yang ngirimin ini. Kalau misalnya ternyata hal posesif itu bisa membawa sesuatu yang baik buat lu ya. Yang penting jangan sampai lu terlalu jadi drama banget aja di dalamnya. Ketika lu tahu
ya lu bisa ngambil keputusan untuk ninggalin itu, dan itu bagus, itu sebuah poin plus buat lu. Ya mungkin kalau lu nggak posesif endingnya bakal lebih jauh lagi ya sih. Mungkin kadang-kadang juga kita suka terjebak dengan hal-hal kayak gitu sih, nggak cowok nggak cewek. Kadang ada orang-orang yang bingung untuk membuat keputusan soalnya. Jadi dia selingkuh nih, bukan karena dia nggak sayang sama lu, tapi karena dia pengen coba-coba aja, atau dia menemukan sesuatu yang baru, atau dia sayangnya sama lu tapi dia punya apa ya namanya, physical attraction sama orang lain, jadi dia cuma tertarik fisiknya doang. Hal-hal kayak gitu sih. Gue juga nggak tahu sih, selingkuh tuh kompleks banget. Ketertarikan kita terhadap orang yang tadi kita sebut-sebut dengan cinta itu juga kompleks banget, karena itu nggak bisa dijelasin banget sih. Jadi kalau ternyata hal posesif, walaupun gue udah jabarin semua yang jelek-jelek, beberapa doang yang bagus udah gue sampein semuanya. Tapi kalau misalnya ada hal baik yang bisa lu dapat dari itu, ya oke sih. Tapi gue nggak, kalau gue pribadi nggak nyaranin lu semua posesif aja. Kali aja lu tahu pacar lu selingkuh gitu. Karena gue selalu percaya apapun yang ditutupin ya akhir-akhirnya akan ketahuan. Sepandai-pandainya apa ya bahasanya, bangkai ditimbun, pasti nanti baunya akan tercium juga gitulah ibaratnya. Walaupun ya lu harus misalnya waktunya lebih lama ketahuannya gitu-gitu ya, dan mungkin akan jauh lebih menyakitkan juga. Tapi ya itulah hubungan, itulah perjalanan konsekuensi kalian, perjalanan konsekuensi gue juga, kita semua. Semoga kita semua bisa menemukan cara kita untuk bahagia dengan masing-masing, dengan cara kita masing-masing. Terutama semoga kita bisa belajar bahagia sendiri dulu. Jadi kita gak terlalu menggantungkan kebahagiaan kita sama orang tertentu, sehingga kita akan jauh kehilangan ketika dia gak ada. Kita kehilangan dia dan kita kehilangan kebahagiaan itu. Gue pribadi lebih prefer, lebih pengennya gue sendiri aja tuh udah bisa bahagia, dan ketika ada orang lain kita sama-sama menciptakan bahagia yang baru lagi, yang beda aja gitu, yang ya berarti. Tapi ketika gue nggak bisa ngeraih itu sama dia, setidaknya gue nggak akan sesakit ketika gue terlalu menjadikan dia pribadi, dia sendiri kebahagiaan itu buat gue gitu. Jadi take care of yourself first, dan mulailah hubungan. Jadi buat kalian jangan patah semangat, yang jomblo-jomblo, yang masih single-single, santai men. Gue tuh dulu sangat enjoy dengan masa-masa jomblo gue. Waktu lu jomblo, setelah sekian lama jadi bucin tuh pikiran lu tuh dibukakan gitu. Lu ngelihat hal-hal baru yang lu pelajarin, yang lu lakuin, yang lu minatin, yang lu bisa perjuangin gitu, dan bikin lu tuh jadi merasakan menikmati hidup dengan baik gitu. Mengembangkan diri lu tuh akan membawa lu kepada sebuah kepuasan pribadi lu gitu. Itu ada teorinya sebenarnya di psikologi kan. Dan ketika lu udah nemuin itu semua, lu baru mulai mencari kebahagiaan bareng-bareng sama orang dalam sebuah relationship. Karena ya emang gak bisa dipungkiri, dalam sebuah hubungan, pacaran, relationship itu ada hal yang gak bisa diraih sama orang-orang yang jomblo. Tapi begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang jomblo ada hal-hal yang gak bisa diraih sama orang-orang yang lagi pacaran gitu. Jadi kalau lu berdebat mendingan jomblo atau pacaran, men perdebatan yang bodoh itu. Kita semua punya waktu kita masing-masing, santai aja. Punya plus minusnya masing-masing, santai aja. Gak usah buru-buru, karena semakin sering kita lari-larian, keliling-keliling nyari cinta, semakin sering kita bolak-balik sana sini untuk mencari di mana cinta itu berada, mungkin kita malah kehilangan saat di mana sebenarnya cinta itu lagi nyamperin kita. Tapi karena kita lari-lari mulu, jadi dia nggak ketemu-ketemu sama kita. Ya kadang kita cuma butuh waktu untuk sabar aja, diem aja, tarik napas yang panjang, tutup mata lu, belajar dengerin sekitar lu, dan mungkin nanti cinta itu akan datang sendiri ke lu. Gak usah terus sibuk men. Cinta itu, hidup tuh bukan soal cinta doang. Oke, gue rasa itu aja buat Monolog Pena Senja episode yang ketiga. Semoga kalian terbantu, terhibur, whatever. Makasih yang udah dengerin. Apalagi sih?
Gak usah subscribe, gak usah like, terserah lo. Lo mau like, lo mau subscribe, terserah lo. Makasih udah mau dengerin gue. I'm Victor, I'll see you in the next episode. Peace bro.